Jormungand adalah ular dalam mitologi Nordik. Saking besarnya ular ini, dia sampai bisa mengintari bumi dan bahkan bisa menggigit ekornya sendiri. Sedangkan ular falak adalah ular dunia dalam mitologi Arab. Dalam cerita 1001 Malam, dia bisa menelan seluruh alam semesta, termasuk langit, bumi, dan bahkan neraka. Kedua ular ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan akan berperan penting dalam kiamat atau akhir zaman. Tapi, siapa sebenarnya yang lebih besar dan kuat di antara mereka? Apa yang akan terjadi jika mereka bertemu dan bertarung? Dalam video ini, aku Edi. Kita akan membahas lebih dalam mengenai kedua ular ini dari berbagai aspek, dan aku juga akan memberikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang mungkin tak kamu bayangkan. Jadi, jangan kemana-mana dan simak video ini sampai habis biar kamu nggak gagal paham. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan mari kita mulai. Asal-usul, Jormungand adalah salah satu anak dari Loki, dewa penipu, dan Angerboda. Dia memiliki dua saudara yaitu Fenrir, sang serigala raksasa, dan Hel, dewi dari dunia bawah. Ketiga anak ini dianggap sebagai ancaman bagi para dewa Asgard, karena mereka akan berperan penting dalam Ragnarok, yaitu perang akhir yang akan menghancurkan dunia. Odin, raja para dewa, mengambil ketiga anak ini dan mengusir mereka dari Asgard. Fenrir dibawa ke Asgard dan diikat dengan rantai ajaib yang disebut Gleipnir. Hel dibuang ke Niflheim, dunia bawah yang dingin dan gelap, dan diberi kekuasaan atas semua orang mati. Jormungand dilempar ke laut untuk mengelilingi Midgard atau dunia manusia. Beda dengan Jormungand, falak adalah salah satu makhluk yang disebut dalam kisah 1001 Malam. Menurut kisah itu, ular falak tinggal di bawah Bahamut, ikan raksasa berkepala kerbau yang menopang seluruh alam semesta. Di atas Bahamut ada seekor sapi raksasa bernama Kujata yang menopang batu permata raksasa bernama Sava. Jormungand tumbuh semakin besar dan panjang di laut sampai dia bisa melingkari seluruh bumi dan menjangkau ekornya sendiri. Dia disebut sebagai ular Midgard atau ular dunia. Konon, jika dia melepaskan ekornya maka Ragnarok akan dimulai. Ular falak juga memiliki ukuran yang sangat besar. Dia bisa menelan seluruh alam semesta. Jika kita bandingkan kedua ukuran ini, maka kita harus mengetahui ukuran alam semesta terlebih dahulu. Jika kita menggunakan ukuran alam semesta yang teramati, yaitu sekitar 93 miliar tahun cahaya dalam diameter, maka kita bisa mengatakan bahwa ular falak lebih besar dari Jormungand. Lalu, apakah mereka memiliki musuh alami? Yes, Jormungand memiliki musuh bebuyutan yaitu Thor. Dia memiliki palu ajaib yang disebut Mjolnir yang bisa mengeluarkan petir dan kembali ke tangannya setelah dilempar. Sedangkan ular falak tidak memiliki musuh bebuyutan. Ya, karena dalam mitologinya, dia udah yang paling ultimate. Walaupun dia itu superior, tapi dia tetap takut dan tunduk pada siapa? Ayo coba tebak. Ya, itu adalah Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Lalu bagaimana nasib dari kedua makhluk ini? Jormungand akan menghadapi nasibnya pada saat Ragnarok ketika dunia akan berakhir dalam api dan darah. Jormungand akan keluar dari laut dan menyemprotkan racunnya ke udara. Thor akan maju untuk melawannya dengan palunya. Mereka akan bertarung dengan sengit dan saling membunuh. Thor akan berhasil memukul matoi Jormungand dengan Mjolnir. Tapi, dia juga akan terkena racun dari ular itu. Thor hanya akan bisa berjalan 9 langkah sebelum akhirnya dia terjatuh lockout dari dunia yang fana ini. Sedangkan ular falak juga akan menghadapi nasibnya pada saat kiamat. Ular falak akan keluar dari bawah Bahamut dan menelan seluruh alam semesta. Namun setelah menelan seluruh semesta, ular falak dia akan merasakan azab yang pedih dari Sang Pencipta yang akan menghancurkan ular falak dan menciptakan alam semesta yang baru. Jika kita harus memilih siapa yang lebih besar dan kuat di antara mereka, maka kita bisa mengatakan bahwa ular falak lebih besar dan kuat dari Jormungand. Namun sekali lagi, mereka adalah dua makhluk dari dua mitologi yang berbeda. Setiap mitologi memiliki perbedaan, batasan, dan kelebihan dalam setiap sudut pandangnya. Dan juga kedua makhluk ini sayangnya hanya bertemu di episode kali ini, di channel ini, dan tidak ada di dalam dunia mereka masing-masing. Mereka adalah makhluk superior di dimensi mitos mereka sendiri. Bahkan jika mereka nyata, mereka tak akan mengenal satu sama lain. Iya, karena beda dimensi dan mitologi. Dan ingat, ini hanyalah cerita rekaan, hanya untuk seru-seruan, bukan untuk diyakini. Itulah perbandingan dan kesimpulan tentang Jormungand dan ular falak versi Arc Mystery. Semoga kalian suka dengan video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta sampai jumpa di video seru selanjutnya.